Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wulandari, saya dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang telah dijelaskan sebelumnya di Zoom tadi siang, yaitu materinya mengenai pembelajaran daring dan pengenalan mata pelajaran yang ditempuh di kelas 12, yaitu pengertian daring atau pembelajaran daring menurut Eli dalam Trisna Dewi dan Mulyani 2020, yaitu pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk melakukan akses materi belajar. Dan pengertian lain yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Selanjutnya, itu ada analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Yang pertama, kelebihan yaitu mudah mengetahui info dan mengakses materi atau bahan ajar yang diberi oleh guru. Lalu, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, mengurangi pengeluaran dan lebih praktis. Yang kedua, itu ada kekurangannya, yaitu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, ketidaktergantungan tempat dan waktu, dan kekurangan dalam masing-masing aplikasi belajar. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif dari metode pembelajaran daring. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meminimalisir dan mengurangi laju penyebaran penyakit COVID-19. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa. Dan yang terakhir, metode pembelajaran lebih variatif. Lalu yang kedua itu ada dampak negatif. Yang pertama, kurang fokus. Yang kedua, penggunaan kuota yang boros. Dan yang ketiga, kurang semangat dalam belajar. Adapun kriteria belajar minimum atau KBM, yaitu muatan nasional 75, muatan kewilayahan 75, dan muatan peminatan kejuruan itu 80. Selanjutnya, itu ada pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada SMK, yaitu pengertiannya proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematif dan objektif. Lalu ada acuan sertifikasi kompetensi. Yang pertama, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKN. Yang kedua, Standar Kompetensi Internasional. Yang ketiga, Standar Kompetensi Khusus. Yang keempat, Standar Kompetensi Lulusan SMK. Lalu, tahapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi membentuk panitia teknis ujian kompetensi atau PTUK berisi fungsi-fungsi. Yang pertama, pengarahan. Yang kedua, pelaksana. Yang ketiga, pendukung pelaksana. Dan yang terakhir itu ada kluster yang diujian pada saat uji sertifikat kompetensi atau USK bidang keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Yang pertama, mengelola dokumen kantor. Yang kedua, melakukan komunikasi di tempat kerja. Yang ketiga, memberikan layanan prima. Yang keempat, menyusun agenda kerja dan agenda perjalanan dinas pimpinan. Dan yang terakhir, membantu pengelolaan kas kecil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-katanya, mohon diterima. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.